Ini adalah di bulan Juli, tentunya ini ada banyak bulan ya selisihnya. Nah, gajian itu terhitung mulai bulan Agustus 2022, sehingga di sini kalau misalkan 81 hari, berarti di sini nanti kita di bulan Juli ini akan tetap melewatkan di 17 hari ya. Sehingga kalau misalkan kita hitung-hitungannya seperti ini, maka di sini nanti kemungkinan besar paling cepat ini adalah untuk SK P3K kalau lancar itu adalah nanti. Baiklah sobat-sobatnya, sepertinya di sini nanti kita harus bersiap-siap ya bahwa untuk menerima SK P3K Guru ini nanti bisa jadi kita mendapatkan pada bulan Oktober atau mungkin juga sampai di bulan Desember 2023. Nah, dari di sini perjalanan untuk usul penetapan NIP3K sampai nanti kita terbit untuk yang Pertek BKN dan juga NIP, tentu nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan perjanjian kerja dan juga SK P3K. Dan tentunya di sini sedang kita nantikan yaitu untuk langkah berikutnya menunggu undangan untuk penyerahan SK P3K. Dengan demikian nanti secara positif kita sudah akan mendapatkan SK P3K serta siap untuk mulai bertugas dengan menyandang status baru ya sebagai ASN P3K. Dan berikut ini kita juga akan menyajikan update informasi yaitu berdasarkan dari pengalaman para kontributor kami yang berada di seluruh penjuru negeri tentang perjalanan panjang untuk proses penerbitan SK3K di periode sebelumnya itu kira-kira seperti apa, sehingga nanti bisa kita jadikan acuan untuk kita nanti kedepannya bagaimana ya. Bagaimanakah informasinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mendapatkan informasi terbaru yaitu dari salah satu media cetak yang berada di daerah Palembang ya. Bahwa di sini disampaikan bahwasanya untuk NIP P3K itu nanti kemungkinan akan turun pada bulan Oktober tahun 2023. Kalau misalkan Oktober ini baru turun NIP P3K, tentunya nanti masih ada proses yaitu pembuatan perjanjian kerja, kemudian penandatanganan perjanjian kerja dan juga nanti penyerahan SK P3K. Apakah benar kira-kira di sini kalau misalkan nanti di salah satu daerah kita ini nanti terbitnya tuh apakah benar di akhir Oktober ini atau mungkin di akhir tahun ini? Nah, di sini dari informasi terbaru untuk NIP3K itu akan turun di akhir tahun. Ini ada berbagai teman yang kita berbagi pengalaman ya. Yaitu di sini disampaikan bahwa bisa jadi ya di tempat saya itu dulu kami ini yang lulusan di tahun 2021 ini pengisian DRH itu kan di bulan Desember 2021. Sementara untuk penerimaan SK itu adalah di bulan Mei 2022. Jadi di sini kita bisa hitung ya. Antara kita itu ketika pemberkasan pengisian DRH itu di bulan Desember, kemudian penerimaan SK itu adalah pada bulan Mei. Nah, tentunya di sini memerlukan waktu beberapa bulan, yaitu sekitar ada 5-6 bulan ya dari ngisi DRH pemberkasan sampai dengan penerimaan SK. Nah, waktu yang cukup lama, gajinya itu di bulan Agustus 2022. Tapi bersyukur ada rapelan gaji ya, anggap saja itu sebagai tabungan. Jadi di bulan Mei ini salah satu kawan kita berbagi pengalaman ya, di bulan Mei ini sudah menerima SK, kemudian gajiannya itu di bulan Agustus. Nah, sehingga di sini ada rapelan yang sekian banyaknya ini teman. Dan berikutnya yang kedua ini juga kalau di tempat kami ini adalah lulusan tahun 2021 itu pemberkasannya di bulan Desember 2021, kemudian SK itu berada di bulan Juli. Nah, inilah indikasi bahwasanya setiap daerah itu nggak sama ya untuk penyerahan SK P3K-nya. Tentunya di masing-masing daerah itu memiliki mungkin kendala atau mungkin skala prioritas tertentu sehingga untuk penerimaan SK ini tidak mungkin ya untuk bisa bersamaan. Kalau misalkan di sini sama-sama pemberkasan 2021 ini adalah di bulan Mei diberikan SK, kemudian di sini ini adalah di bulan Juli, tentunya ini ada banyak bulan ya selisihnya. Nah, gajian itu terhitung mulai bulan Agustus 2022. Kemudian gaji masuk rekening itu bulan November sampai dengan bulan Agustus Oktober ini dirapel, terima rapel bulan 12 2022. Cukup panjang, butuh waktu 1 tahun ya. Ini baru bisa menikmati teman-teman. Dan selanjutnya di sini juga ada yang membalas ya, yaitu wah luar biasa, ini baru selesai pemberkasan
pengusulan NIP 3K sampai bulan berapa ya kira-kira. Nah, tentunya di sini kita sudah pernah ya untuk membuat prediksinya. Nah, selanjutnya di sini perjalanan yang masih panjang, terus kita yang penting itu fokus bekerja ya. Ini jangan hanya fokus dengan SK saja. Karena kita ini kan tidak tahu ya kapan NIP itu nantinya akan karena kita kan belum tahu ya untuk NIP nanti kira-kira kapankah secara pastinya akan dikeluarkan, karena masing-masing Pemda tentunya juga di sini memerlukan proses ya yang perlu kita apresiasi. Kemudian ada juga yang bernasihat ya dari salah satu kontributor kita, yaitu yang sudah diangkat menjadi P3K ini, apalagi yang dapat pensiunan ya, berarti yang PNS. Kita harus ingat bahwa kita ini memakan gaji dari amanah derita uang rakyat ya, yaitu hingga akhir hidup mereka. Kalau mengajar ini jangan sampai kita tuh monoton itu aja ya, tiap tahun diulang-ulang. Yang kreatif anak SD-nya bisa model mengajar seperti pendidik, harus berguna ilmunya bagi kebanyakan siswa ya. Dari sini kita jangan hanya menerima gaji dan tunjangan saja tiap bulannya, tapi kualitas dan kinerja kita ini mengecewakan ya dijarkan. Ini nggak berguna bagi sebagian besar siswa. Di saat mereka lulus nih buang-buang waktu terus ya. Gunanya apa mereka para oknum kalau nggak hanya menjadi beban rakyat. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita kembali ke pokok pembahasan, yaitu terkait tentang perjalanan SK. Ini adalah kalau misalkan kita melihat ya, kita melihat saja untuk yang di tahun 2023 ini. Nah, di tahun 2023 ini dari salah satu P3K yaitu di Nakes ya. Di Nakes itu untuk usul penetapan NIP 3K itu kan di sini mulai dari 6 Februari 2023. Ini sampai di 5 Maret 2023. Selanjutnya di sini kalau misalkan kita lihat dari salah satu daerah yang mana di Kabupaten Samosir ya. Nah, di Samosir ini asumsinya ini adalah gini. Pada tanggal 21 Januari 2023 ini diumumkan ya untuk hasil seleksi yang pascasanggah tenaga kesehatan. Nah, kalau misalkan diasumsikan inilah tanggal sekian, ini adalah sudah diumumkan hasil pascasanggahnya. Tentunya di sini kalau misalkan diasumsikan di hari pertama usul penetapan NIP 3K ini sudah diusulkan misalkan semua sudah lengkap itu ya, dari seluruh peserta yang lulus seleksi sudah ngisi DRH, sudah diakhiri proses semuanya, tidak ada kendala. Kemudian di sini sebagai gambaran ini adalah pada tanggal 28, ini dari laporannya, ini adalah pada tanggal 28 April ini sudah terbit ya, sudah terbit untuk SK P3K-nya ini sudah dibagikan teman-teman. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita asumsikan ya, misalkan adalah seperti ini kira-kira perhitungannya, yaitu misalkan di sini untuk usul penetapan NIP 3K itu dilakukan di hari pertama ketika SIASN usul NIP 3K ini dibuka ya di masing-masing akun BKPSDM. Tanggal 6 Februari ini sudah diusulkan semuanya karena sudah lengkap. Kemudian di sini SK diterimakan pada 28 April 2023. Nah, berarti kalau demikian ini melewati waktu ini ya. Jadi di bulan Februari ini kan kita tanggal 6 diusulkan ya, berarti melewati Februari di 22 hari. Kemudian di Maret ini 1 bulan penuh terlewatkan, yaitu 31 hari. Kemudian di April ini ada 28 hari. Nah, dengan demikian berarti memerlukan waktu proses selama 81 hari ya, dari usul penetapan NIP 3K sampai dengan di sini sudah diterimakan untuk SK P3K-nya teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ya untuk guru. Nah, untuk guru di sini kan untuk jadwalnya itu diperpanjang ya. Namun kalau misalkan di salah satu daerah misalkan ya, nah ini adalah karena usul penetapan NIP 3K, kalau misalkan di sini adalah memang diperpanjang sampai ini, misalkan dari masing-masing instansi sudah lengkap semua di hari pertama ketika SIASN dibuka tanggal 28 ini diusulkan, maka di sini kita bisa mencoba untuk mensimulasikan seperti ini. Jadi di sini pada saat awal penutupan pengisian DRH ini sudah disubmit semua, artinya di sini DRH pemberkasan kita sudah selesai tanpa lagi memanfaatkan waktu perpanjangan. Kemudian di tanggal 28 ini BKPSDM usul NIP 3K. Nah ini. Nah, kita harus mengetahui bahwasannya usul NIP 3K ke BKN di sini sampai nanti diterimakan ke Pemda kembali untuk dalam bentuk partai BKN dan juga NIP-nya. Ini memerlukan proses karena di sana itu ada proses-proses mulai ini ya. Yaitu ada dari instansi udah lengkap kan. Ini adalah mereka usul masuk semua BKSDM, kemudian
di Kanrek BKN ini dilakukan proses verifikasi. Nah, dalam verifikasi ini tentunya nanti akan ada status yang BTS atau BTL atau mungkin juga TMS, sehingga nanti di sini yang terakhir adalah ACC. BTS, BTL itu adalah berkas tidak lengkap ya. Kalau berkas nggak lengkap, inilah dikembalikan ke instansi, kemudian dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan untuk dilakukan pembetulan ya. Setelah pembetulan nanti dikembalikan lagi ke instansi, dikembalikan lagi ke Kanrek BKN. Sehingga nanti kalau misalkan semua sudah clear, sudah ACC semua, maka di sini nanti segera akan terbit untuk Pertek BKN-nya. Sehingga dengan asumsi yang awal tadi, ini adalah kalau misalkan di hari pertama ketika dibuka SIASN ini sudah langsung diusulkan karena semua sudah tertib dan lengkap, maka di sini nanti kalau misalkan kita hitung, ini adalah usul P3K, usul NIP itu adalah dilakukan pada tanggal 28 April, artinya di sini di hari pertama ini kan. Ini sudah dilakukan usul NIP3K, kemudian di sini memerlukan waktu setidaknya 25 hari dari proses awal hingga akhir itu kalau misalkan lancar. Kemudian di sini kalau misalkan disamakan dengan yang nakes tadi, yaitu memerlukan waktu 81 hari. Inilah paling cepat ya, gambaran paling cepat ini. Nah, waktu proses 81 hari. Kemudian di sini nanti akan melewati 3 hari di bulan April, ya kan? Kemudian nanti melewati di bulan Mei itu adalah 31 hari. Kemudian nanti melewatkan di bulan Juni ini adalah 30 hari. Sehingga di sini kalau misalkan 81 hari, berarti di sini nanti kita di bulan Juli ini akan tetap melewatkan di 17 hari ya. Sehingga kalau misalkan kita hitung-hitungannya seperti ini, maka di sini nanti kemungkinan besar paling cepat ini adalah untuk SK P3K kalau lancar itu adalah nanti akan diberikan pada Juli ini hari yang ke-17. Artinya pada hari Senin di tanggal 17 Juli 2023 nanti akan diberikan ya. Semoga nanti bisa diberikan di tanggal ini, tanggal 17, atau mungkin sebelumnya, ini malah lebih bagus. Atau mungkin kalau misalkan kita nanti diberikan di tanggal berikutnya atau di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, maka di sini kita tetap syukuri saja. Kita maklumi bahwa dari admin instansi kita ini perlu kita apresiasi dikarenakan segala sesuatunya tetap akan diberikan yang terbaik ya untuk pelayanan kita. Dan yang jelas di sini kita jangan hanya fokus untuk menunggu SKP 3K atau NIP, yang jelas kita punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa dengan cara mengajar bekerja dengan sebaik-baiknya ya. Jadi semoga nanti segera turun dan kita fokus bekerja dengan semaksimal mungkin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.